Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah terang. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, kakak harap kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yuk, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehendak-Mu karena kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati ya Tuhan, supaya kami dapat fokus dan berkatilah kakak sekolah minggu dapat menyampaikan firman dengan baik. Dan berkatilah supaya adik-adik sekolah minggu dapat mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau perkenalin diri dulu ya. Kakak namanya Kakak Kristi dan hari ini kalian akan dibagikan firman oleh kakak. Nah
Adik-adik, jangan lupa ya sebelum kita mulai, siapkan Alkitab dan yang pastinya siapkan hati kalian semuanya ya. Yuk adik-adik kita baca Alkitab kita dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kakak harap kalian sudah ketemu ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke adik-adik, setelah membaca nats tadi, kita jadi tahu ya, Tuhan Yesus juga ternyata pernah mendapatkan pencobaan dari iblis loh. Kalian bayangkan, waktu itu Tuhan Yesus berada di padang gurun. Dia sedang lapar sekali karena Tuhan Yesus telah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tiba-tiba iblis datang menghampiri Yesus. Ia meminta Tuhan Yesus untuk melakukan perkataan-perkataan iblis. Iblis berkata bahwa, "Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, coba ubahlah batu menjadi roti." Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus tidak menuruti perkataan-perkataan iblis. Tuhan Yesus memiliki iman yang kuat. Nah, kakak mau tanya dong ke kalian, kira-kira pencobaan apa aja sih yang sudah kalian alami selama ini? Misalnya, dimarahin orang tua, atau mungkin mendapatkan nilai jelek. Yuk adik-adik, coba sebutin pencobaan yang pernah kalian alami. Yuk kita bahas. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya, kita meminta supaya Tuhan melepaskan kita dari pencobaan yang dapat mengakibatkan dosa. Kita meminta supaya Tuhan selalu menjaga kita. Misalnya nih adik-adik, seperti pencobaan-pencobaan yang tadi kalian sebutkan. Mungkin ada yang mendapatkan nilai jelek atau dimarahi orang tua. Ketika pencobaan-pencobaan seperti itu datang, kita harus bisa lepas dan menang. Ingat adik-adik bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita akan diberikan Allah jalan keluar agar dapat melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Di Alkitab sendiri terdapat 2 akibat pencobaan nih adik-adik. Yang pertama, ada pencobaan untuk memurnikan iman melalui penderitaan dan kerugian. Terdapat di Yakobus 1 ayat 2. Misalnya nih ya, contohnya kalian memiliki pencobaan, ujian yang sangat berat dan kalian mendapatkan godaan untuk mencontek. Tapi apa yang kalian lakukan?
kalian tetap berpegang teguh untuk jujur dan belajar dengan sekuat tenaga. Itu adalah contoh yang pertama. Jadi kalian meskipun dalam pencobaan, kalian tetap berpegang teguh. Nah, yang kedua nih adik-adik, ada pencobaan yang mengakibatkan kejatuhan ke dalam dosa. Terdapat di Matius 27 ayat 3-10. Ini yang berbahaya adik-adik. Misalnya seperti contoh tadi mencontek. Kalian akan memilih untuk berbuat curang. Nah, tentu saja ini akan membawa adik-adik ke dalam dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya banyak sekali pencobaan-pencobaan lain yang kalian alami. Kakak mungkin tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Tapi mungkin yang paling sering nih adik-adik, seperti yang sudah kita bahas tadi, godaan mencontek, atau melawan orang tua, mengingini barang orang lain, atau misalnya mungkin ketika kalian sedang kebaktian nih, mengikuti kelas, kalian mendapatkan godaan untuk melakukan hal lain. Pikiran kalian kemana-mana, kalian tidak fokus. Kita tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan si iblis atau dosa. Tetapi kita harus tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Tujuan dari janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan memberi kemenangan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan. Oke adik-adik, hari ini kakak akan mengadakan aktivitas sedikit ya. Coba dong kalian ceritakan apa sih pencobaan yang sering kalian alami akhir-akhir ini. Kalian boleh menceritakan dalam bentuk video atau tulisan yang nanti akan difotokan dan dikirimkan ke GSM kalian masing-masing. Nah, tapi ingat adik-adik, pesan kakak pada pagi hari ini. Setelah kita menuliskan pencobaan-pencobaan tersebut, kita harus berdoa, meminta supaya Tuhan melepaskan kita dari pencobaan yang dapat mengakibatkan kita dalam dosa. Yuk, kita akan mengakhiri kelas pada pagi hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan atas kelas kami. Tuhan yang memberkati supaya kami dapat menerapkan apa yang sudah kami dapatkan pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga supaya adik-adik sekolah minggu dapat menerapkan supaya meskipun pencobaan-pencobaan ada di dalam kehidupan mereka, mereka selalu bisa untuk meminta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan agar mereka dapat lepas dari pencobaan dan dapat menang dari dosa. Tuhan yang selalu menyertai kami, berkatilah kami ya Tuhan dalam pembelajaran kami, dalam keluarga kami, dan berkatilah supaya corona ini dapat cepat selesai agar kami dapat bertemu dengan teman-teman kami secepatnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, diserahkan tugasnya kepada kakak GSM. Kakak tunggu ya jawaban-jawaban cerita dari kalian. Happy Sunday semuanya.